Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anissa Zuladia Sofia, mahasiswi Pasca Sarjana jurusan Manajemen Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi tentang peran heksahelik dalam pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung. Video ini merupakan salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Pemasaran Berbasis Digital dengan dosen pengampu Ibu Dr. Dorothy Rowli Haratua Panjaitan SEMSI. Langsung saja simak videonya. Sampai saat ini, sampah masih menjadi salah satu permasalahan lingkungan yang masih belum dapat ditangani dengan baik. Kemampuan dalam menangani masalah sampah tidak seimbang dengan produksi manusia sehingga mengakibatkan penumpukan sampah. Nah, ada pendapat dari Cardono yang menyatakan bahwa permasalahan pengelolaan sampah yang ada di Indonesia dilihat dari beberapa indikator, yaitu tingginya jumlah sampah yang dihasilkan, tingkat pelayanan pengelolaan sampah masih rendah, dan yang terakhir, tempat pembuangan akhir yang terbatas jumlahnya. Peningkatan jumlah penduduk di Kota Bandar Lampung mengakibatkan tingkat konsumsi masyarakat meningkat dan berdampak pada peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan. Bahkan, di tempat pembuangan akhir atau TPA Bakung yang berlokasi di Teluk Betung Barat Bandar Lampung, tercatat terdapat 1.000 ton sampah per hari, di mana 60% sampah yang ada berjenis anorganik yang utamanya adalah sampah plastik. Dalam penelitian Ajrina juga disebutkan bahwa kondisi pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung saat ini masih cenderung mengandalkan pembuangan tanpa ada pemilahan. Sampah-sampah yang ada langsung diangkut, dibiarkan di TPA Bakung tanpa adanya pengelolaan lebih lanjut. Nah, untuk itu, dalam upaya pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung, perlu adanya peningkatan peran serta pemangku kepentingan untuk saling berkolaborasi, menjaga keberlanjutan lingkungan, yang dalam kasus ini akan dibahas mengenai kolaborasi heksahelik terkait dengan pengelolaan sampah yang ada di Kota Bandar Lampung. Nah, pada pokok bahasan kali ini akan ada 3 landasan teori, di antaranya ada inovasi, kolaborasi, dan konsep heksahelik. Untuk konsep inovasi ini merupakan proses menciptakan dan menerapkan ide-ide baru yang menghasilkan nilai tambah dalam bentuk produk, layanan, atau proses yang lebih efisien. Inovasi dapat terjadi baik melalui upaya internal perusahaan maupun melalui kolaborasi dengan pihak eksternal seperti mitra bisnis, pemerintah, atau organisasi non-pemerintah. Kemudian, terkait dengan kolaborasi, menurut Sutrisno, kolaborasi merupakan tahap kerjasama tingkatan paling tinggi, di mana kerjasama secara resmi dengan cara bertukar informasi untuk saling menguntungkan, mengubah aktivitas, berbagi sumber daya, dan meningkatkan kapasitas orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian, ada konsep heksahelik. Menurut Firmansyah, konsep heksahelik ini dapat memaksimalkan peran ganda yang diemban oleh para aktor guna menciptakan tujuan bersama. Nah, konsep heksahelik ini eh, merupakan konsep yang paling terbaru, di mana yang sebelumnya menggunakan konsep pentahelix yang terdiri dari 5 kelompok, yaitu dunia bisnis, ada pemerintah, akademisi, organisasi non-pemerintah, dan media massa. Sedangkan setelah berkembang menjadi heksahelix, yang semulanya hanya melibatkan 5 kelompok, sekarang bertambah menjadi 6 kelompok, yang terdiri dari pemerintah, hukum dan regulasi, akademisi, dunia bisnis,
komunitas, dan media massa. Nah, berdasarkan dengan latar belakang yang ada, makanya saya akan mencoba menganalisis peran stakeholder dalam upaya pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung menggunakan model hexahelix ini, yang dalam hal ini melibatkan 6 kelompok ini yang tadi sudah disebutkan. Nah, kemudian dapat dilihat pada gambar ini merupakan eh, konsep hexahelix di mana satu dengan yang lainnya ini saling berkaitan. Dalam penelitian Zakaria juga disebutkan bahwa model hexahelix ini terdiri dari 6 komponen ya, 6 unsur yang tadi sebelumnya sudah disebutkan. Nah, nanti dari masing-masing kelompok ini pastinya memiliki peran tersendiri. Nah, dibahas mulai dari peran pemerintah. Untuk peran pemerintah ini dalam upaya pengelolaan sampah di Bandar Lampung, ada beberapa pihak yang terlibat. Nah, di sini yang pertama ada Dinas Lingkungan Hidup atau yang biasa disingkat dengan DLH. DLH ini memiliki beberapa peran, di antaranya melakukan himbauan sosialisasi pemberian fasilitas sarana dan prasarana, kemudian memotivasi serta mendukung kegiatan pengelolaan sampah, dan yang ketiga adalah membentuk bank sampah. Kemudian dari kelompok pemerintah itu ada wali kota, di mana biasanya memberikan sosialisasi tentang pengelolaan sampah kepada masyarakat. Lalu yang ketiga ada Kementerian PUPR yang memiliki peran sebagai memberikan eh, bantuan ya untuk pembangunan TPST. Kemudian yang kedua, eh, untuk peranan dari hukum dan regulasi. Pemerintah Provinsi Lampung telah menerbitkan peraturan daerah Provinsi Lampung ya tentang pengelolaan sampah. Nah, di sini saya ambil contoh 3 saja. Yang pertama itu ada nomor 9 tahun 2021 tentang pengelolaan sampah. Dalam peraturan ini diterbitkan dalam rangka meningkatkan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah yang ada di Provinsi Lampung dan melalui kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan. Kemudian, yang kedua ada Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2015 mengenai pengelolaan sampah. Nah, pada peraturan ini mengatur perihal pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung, mulai dari ketentuan umum sampai dengan sanksi akibat dari pencemaran sampah itu sendiri. Kemudian yang ketiga, ada Peraturan Nomor 27 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah spesifik. Nah, di dalam peraturan ini mengatur eh, berisikan ya jenis sampah yang perlu penanganan secara spesifik, baik karena karakteristiknya, volumenya, frekuensi timbulnya, atau atau disebabkan oleh faktor lainnya. Sampah spesifik yang diatur dalam peraturan ini meliputi sampah yang mengandung B3, lalu sampah yang mengandung limbah B3, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, ataupun sampah yang secara teknologi belum dapat diolah. Kemudian, bagaimanakah dengan peran akademisi? Di sini ada beberapa peran ya dari bidang pendidikan. Untuk dari Universitas Lampung, ini sudah ada pembentukan bank sampah. Kemudian, adanya pemanfaatan sampah organik untuk pembuatan kompos. Dan yang ketiga, adanya tim khusus yang dibentuk untuk pengelolaan bank sampah. Kemudian yang kedua ada UIN Raden Intan. Di UIN Raden Intan ini juga sudah ada pembuatan green corner yang dapat dimanfaatkan untuk aktivitas hijau seperti bank sampah, meliputi pengelolaan limbah organik dan limbah anorganik. Kemudian dari ITERA juga sudah ada pembentukan bank sampah yang dalam hal ini di, diurus oleh pihak BEM-nya yang ada di ITERA. Kemudian Poltekkes juga sudah ada pembentukan bank sampah Golden.
Dan di Bank Sampah Golden ini juga mereka sering melakukan berbagai kegiatan aksi lingkungan ya terkait dengan pengelolaan sampah. Kemudian eh, di SMA Negeri Bandar 5 Bandar Lampung juga sudah ada bank sampah yang dilakukan langsung oleh siswa-siswi yang tergabung dalam Duta Sampah. Kemudian, melalui bank sampah ini, siswa-siswi SMA 5 mengubah berbagai jenis sampah menjadi barang yang lebih punya nilai guna. Selanjutnya yaitu di dunia bisnis. Nah, kalau di Lampung ini kan sudah cukup banyak ya bank sampahnya. Nah, dengan banyaknya adanya bank sampah di Bandar Lampung ini, tentunya hal ini akan bermanfaat bagi manusia dan lingkungan hidup, seperti membuat lingkungan bersih, menyadarkan masyarakat akan pentingnya kebersihan, dan dengan pemilahan barang yang tepat, justru hal ini akan mengubah sampah menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis. Untuk itu, dengan melakukan inovasi dari barang-barang yang sudah tidak terpakai, akan menciptakan barang yang memiliki nilai guna, sehingga berpotensi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Selain itu, dengan membeli produk hasil dari recycle, hal ini merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap komunitas terkait dalam kegiatan pengelolaan sampah di Bandar Lampung. Kemudian, ada dari peran dari komunitas atau organisasi non-pemerintahan. Nah, komunitas ini memiliki peranan yang penting dalam upaya membantu pemerintah dalam mengedukasi masyarakat terkait dengan pentingnya lingkungan yang bersih. Salah satu komunitas pencinta lingkungan nih di Kota Baru Lampung adalah Gajalah Kebersihan. Nah, komunitas ini sering sekali melakukan berbagai kegiatan aksi lingkungan. Salah satu kegiatannya yaitu melakukan Zero Waste Campaign. Ya, ini salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi plastik demi terjaganya Laut Indonesia. Selain edukasi yang dilakukan secara offline, Gajah Kebersihan juga mempunyai program kerja lain, yaitu mengadakan online talk dan mentoring program untuk berbagi ilmu dari narasumber yang berpengalaman dalam bidang lingkungan. Seperti yang dapat dilihat pada gambar berikut ini, ada beberapa banyak kegiatan ya yang dilakukan oleh komunitas Gajah Kebersihan. Untuk itu, dengan adanya komunitas yang seperti ini ya, yang berisikan sekumpulan orang-orang yang memiliki minat yang sama dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan, maka hal ini dapat dijadikan sebagai penghubung antar pemangku kepentingan dalam upaya pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung. Kemudian yang terakhir adalah peran dari media. Peran media ini memiliki pengaruh yang cukup besar dalam menyebarkan informasi terkait isu-isu pengelolaan sampah di Bandar Lampung. Nah, sehingga dengan adanya media ini, masyarakat dapat mendapatkan informasi terkait campaign atau kegiatan yang sedang berlangsung ataupun yang akan berlangsung. Nah, sebagai contoh nih, dalam memperingati Hari Peduli Sampah Nasional, Dinas Lingkungan Hidup menggelar kegiatan bersih sampah di lingkungan kantor DLH Provinsi Lampung. Nah, dari kegiatan itu, sampah yang terkumpul yang berupa organik ada seberat 103,7 kilogram dan sampah plastik 16 kilogram. Nah, dengan adanya media, jadi kan masyarakat yang semulanya tidak tahu, akhirnya tahu nih, oh ternyata DLH menggelar kegiatan eh, pengumpulan sampah dalam rangka Hari Peduli Sampah Nasional gitu. Contoh lainnya yaitu ketika akun media sosial Pandawara Group memposting video tumpukan sampah di Pantai Sukaraja. Nah, mungkin ini teman-teman juga kalau ada yang sempat lihat, kan sempat ramai juga ya di media sosial. Ramai di media sosial terkait dengan kampanye mereka ini ya.
Nah, mereka ini melakukan ajakan kepada seluruh masyarakat di Bandar Lampung untuk ikut berpartisipasi membersihkan pantai. Akhirnya, aksi ini mengundang ribuan orang berkumpul untuk bergotong royong mengangkat dan mengumpulkan sampah dari pantai, lalu dimasukkan dalam dam truk yang kemudian dibawa ke TPA Bakum. Dan dalam kegiatannya tersebut, turut dihadiri oleh Wali Kota Bandar Lampung. Dan seperti yang dapat dilihat pada gambar, begitu banyak orang yang akhirnya tergerak untuk ikut dalam kegiatan bersih-bersih pantai. Kemudian, dari dua contoh di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya media massa, maka hal ini dapat menjadi sumber informasi bagi banyak orang, sehingga yang semulanya tidak tahu, akhirnya menjadi tahu. Bahkan kegiatan ini pun merupakan salah satu upaya dalam membantu pemerintah melakukan pengelolaan sampah. Baik, jadi kesimpulan dari pembahasan ini yaitu dapat kita ketahui kalau kunci utama kesuksesan model hexahelix ini adalah adanya sinergitas dan komitmen yang kuat antara pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, dalam pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung, terdapat 6 unsur yang terlibat, di antaranya adalah akademisi, dunia usaha, komunitas atau masyarakat, pemerintah, hukum dan regulasi, serta media. Kolaborasi Helsa Helix ini dapat menjadi solusi untuk permasalahan sampah di Kota Bandar Lampung. Nah, kolaborasi ini diharapkan dapat menyatukan kekuatan dari berbagai pihak untuk mengatasi permasalahan sampah secara menyeluruh, sehingga dapat mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat. Baik, cukup sekian dari saya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.